Closed doors, I'm a fool for your love. Halo Playster, Steve Film di sini. Nah, di video ini Ane akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 967 yang berjudul Raphel. Dan karena chapter ini chapter yang sangat keren dan cukup panjang, maka pastikan kalian menonton video sampai habis ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya agar video dari kami langsung muncul di HP kalian. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Dadah. Nah, seperti biasa kita akan mereview chapter ini per halaman. Mungkin karena chapter awal ini cover story-nya atau story-nya hanya request dari orang, maka mungkin kita akan skip, kita akan langsung masuk ke chapternya. Yang ternyata chapter ini adalah berlanjut dari sebelumnya dan sama persis dengan rutenya si Luffy. Itu setelah mereka sampai ke Skypiea, mereka turun di daerah dekat si Water Seven, yaitu tempatnya si Iceberg pada zamannya Luffy. Dan di sini pula kita melihat Shanks dan Buggy, mereka berdebat di mana yang lebih dingin, yaitu antara kutub utara atau kutub selatan. Pernah ditunjukkan oleh Oda di One Piece volume 3, atau lebih tepatnya ketika Luffy melawan Buggy hingga akhirnya mereka digetok oleh si Rayleigh. Nah, dan akhirnya keberadaan Road Poneglyph di Wano Kuni pun baru diberitahu oleh si Oden kepada si Roger. Gitu mereka sudah berjalan ke beberapa pulau, namun baru dikasih tahu sekarang oleh si Oden dan yang lainnya. Dan situ dikatakan bahwa Roger sudah berhasil mencuri Road Poneglyph dari Lin Lin dan satu yang diberikan oleh Whitebeard. Nah, kemungkinan si Road Poneglyph yang terakhir ini, atau mungkin yang kita belum tahu keberadaannya, itu adalah sesuatu yang diberi oleh si Whitebeard. Sepertinya diberi oleh Whitebeard kepada si Roger ini dalam bentuk cetakan. Nah, karena kita tahu selanjutnya dia mendapatkan dua lagi Road Poneglyph dari Wano Kuni 1 dan satu lagi dari si Zou, yang berarti sudah lengkap 4. Hingga akhirnya dia sampai ke pulau terakhir dan dijuluki Raja Bajak Laut. Nah, pantas di sini aneh bingung kenapa mereka bisa sampai ke Water Seven lagi. Bukankah mereka sudah menggunakan kapalnya, yaitu kapal Oro Jackson? Ternyata mereka kembali lagi ke sini dan di sana mereka bertemu dengan Tom. Di sana pun kita melihat si Iceberg dan juga si Nenek Kokoro. Nah, sepertinya ini kan terjadi 26 tahun yang lalu, yang berarti kapal atau si Puffing Tom itu belum ada. Nah, berarti kemungkinan besar si Tom ini dikatakan di sini dia masih membuat prototipe untuk si kereta api di laut ini. Yang berarti impian dari si Tom untuk si Water Seven ini sudah berada dari lama. Dan kita pun di sini akhirnya melihat si Franky. Ya, berarti di sini seharusnya si Franky sudah pernah bertemu dengan Roger dan krunya yang lain. Karena di sini dia terlihat berbicara dengan si Oden. Dan yang masih dikatakan siapa sih orang tua yang katanya mengusir si Franky karena dia sangat bengal ini? Apakah dia adalah seorang bajak laut yang hebat? Ataukah sebenarnya dia benar-benar si Dr. Vegapunk? Nah, ternyata mereka melewati banyak sekali pulau di sana. Kita bahkan melihat mereka melewati pulau tempat para binatang, yang apakah itu tempatnya si Luffy berlatih, yaitu di Rusukaina. Dan kita pun di sana melihat mereka melewati jembatan Tequila Wolf, yaitu jembatan tempat si Robin dilempar yang sudah dibangun selama ratusan tahun. Walaupun tujuannya masih belum jelas untuk apa, namun sepertinya untuk menyiksa para budaknya si Tenryubito. Dan sini pun mereka menyanyikan lagu Sake Binks, yang tahu lagu hits pada zaman dahulu yang sering dinyanyikan juga oleh si Brook. Kita melihat ketika mereka dikejar oleh sekelompok binatang, kita sudah bisa melihat si Momonosuke cukup besar untuk bisa naik di atas kepala ayahnya, yaitu si Oden. Dan akhirnya mereka sampai ke Fishman Island. Dan di sini kita melihat kembali flashback dari para Sea King yang katanya ada manusia yang mendengar suara mereka selain Poseidon dan Luffy. Di sini pun si Sea King ini terlihat sangat kaget. Nah, dan disinilah Roger dan si Oden ini sepertinya bisa mendengarnya, walaupun si Rayleigh tidak bisa mendengar dari si Sea King ini, yang berarti tidak ada hubungannya dengan yang namanya si House of Waki. Ini adalah murni kekuatan bawaan entah dari mana datang. Akhirnya Roger dan kawan-kawan berhasil sampai ke Fishman Island dan kita bisa melihat di sana Raja Neptune yang katanya dulunya adalah seorang pendekar hebat pun terlihat di sini. Dia terlihat sangat kuat saat masih menjadi seorang pemuda dan pendekar dari si Fishman Island ini. Dan di sini dikatakan bahwa terdapat ramalan yang mengatakan seseorang sehebat Roger dapat melakukannya, dan mungkin karena itu pula kenapa si Roger dan kawan-kawan ini disalahkan atas kerusakan pintu Fishman yang kita masih belum mengetahui siapa pelakunya, apakah itu benar-benar si Roger yang kata si Oden menonjoknya ataukah bukan. Nah, jadi ramalannya tuh dari si Madam Charlie, dia berkata bahwa pintu Fishman akan terbuka untuk semua orang dan batasan dengan dunia akan dilepaskan.
Walaupun arti door atau pintu di sini adalah hanya konotasi bahwa Fishman akan benar-benar bergabung dengan manusia di atas sana, bukanlah pintu yang dikatakan oleh si Neptune sebagai pintu masuk ke Fishman. Dan di sini pun kita melihat bahwa kata-kata ini persis dengan perkataan si Oden tentang Wano Kuni untuk membuka batasan dan membukanya ke dunia luar, yang berarti pasti di antara keduanya yaitu Fishman Island dan Wano, mereka mempunyai sejarah yang erat sekali dengan yang namanya Ancient Kingdom. Karena kita tahu keduanya mungkin berhubungan dengan di akhir yaitu Joy Boy. Dan akhirnya kita bisa melihat lagi si Madame Charlie, yaitu kakak dari Arlong. Pada waktu kecilnya sangat lucu sekali. Dia pun meramalkan akan terjadinya bencana ketika anak dari raja lahir. Yang kita tahu itu adalah si anaknya Neptune, yaitu si Rahoshi. Juga dia adalah seorang Poseidon. Nah, dan lalu di sini kok bisa ada 2 poneglyph di Fishman Island? Apakah aneh lupa? Namun pengetahuan aneh, cuma ada 1 poneglyph di Fishman Island yang menjelaskan tentang si Joy Boy yang meminta maaf. Di sini pun satunya terlihat seperti berwarna merah. Apakah itu juga Rod Poneglyph? Ataukah ada seseorang yang akhirnya membawa si Rod Poneglyph itu ke Fishman Island? Mungkin di sini Anda masih cukup bingung di bagian ini. Mungkin kalian bisa menjelaskannya di kolom komentar. Dan di sini pun mungkin alasan Roger dan Rayleigh berkata bahwa mereka sudah terlalu cepat, karena kita tahu di sini si Shirahoshi baru lahir 10 tahun kemudian. Yang berarti di situ umur Roger hanya mempunyai 1 atau 2 tahun lagi, dan berarti tidak akan sampai untuk si Shirahoshi ini lahir. Nah, dan setelah itu semua akhirnya si Roger melanjutkan perjalanannya, dan kita bisa melihat mereka mandi bersama di sebuah onsen. Dan yang aneh pun di mana Toki, woi. Ini onsen harusnya bergabung antara cewek dan cowok, kita tidak bisa melihat si Toki. Mungkin emang eksklusif buat si Oden saja. Sialan emang. Dan sini pun kita bisa melihat sekali banyak kru dari Roger yang diperlihatkan kembali. Itu ini seseorang yang banyak screen time di chapter lalu, yang mirip dengan bapaknya dari si Extract, yaitu si Daz Barrel. Oh, juga di sini kita melihat si kakek tua yang terlihat sebelumnya menggunakan sniper, dan yang lain-lainnya pun terlihat kembali. Dan akhirnya mereka sampai ke Wano Kuni, dan ternyata si Lady Toki menderita sakit demam yang parah. Apakah demam ini sama persis dengan demam yang diderita oleh Shinami pada zaman dahulu? Yang kita tahu yaitu untuk menyelamatkannya di Drum Kingdom hingga akhirnya bertemu dengan si Dr. Chopper. Dan sepertinya pun di sini si Crocus bisa menyembuhkannya karena dia sangat marah dan menyuruhnya agar si Toki ini tidak melanjutkan perjalanan. Yang berarti sepertinya si Crocus ini salah seorang dokter yang hampir bisa menyembuhkan semua penyakit. Namun di sini dia masih belum mengetahui cara menyembuhkan penyakit Roger, hanya bisa memperpanjang umurnya saja. Walaupun begitu, Oden tetap melanjutkan perjalanannya hingga dikatakan sampah oleh para pelayan sebelumnya. Dan juga di sini akhirnya flashback tentang si Kinemon yang pernah bertemu dengan si Roger pun diberitahu di sini, yang memang si Roger sampai ke Wano Kuni hanya untuk melihat si Rod Poneglyph. Dan di sini pun si alasan si Oden masih melanjutkan perjalanannya karena si Toki memang menyuruhnya untuk si Oden agar sampai ke impiannya. Karena kita tahu impian awal dari si Toki ini pada awalnya hanya ingin sampai ke tujuannya, yaitu ke Pulau Wano Kuni ini. Sepertinya si Oden masih belum mengetahui apakah bapaknya sudah meninggal, bukan, karena dia cuma mampir bentar melihat Rod Poneglyph dan langsung cabut kembali. Nah, mungkin di sini memang si Oda ini jika membuat rahasia itu benar-benar teliti, dia tidak menunjukkan Rod Poneglyph yang berada di Wano Kuni, yang mungkin akan ditunjukkan ketika si Luffy dan yang lainnya mengambil atau mencurinya dari si Kaido. Jadi dia tidak akan menunjukkan lokasi dan lain-lainnya di flashback Oden ini. Dan di sini pun kita bisa melihat bagaimana si Wano ini bisa berubah sebegitu cepatnya dalam waktu 4 tahun. Karena di sini kita melihat sudah berada pabrik-pabrik yang berada di atas tebing. Apakah Kaido sudah berada di sini 26 tahun yang lalu, ataukah ini perbuatan dari si goblok Orochi saja? Dan karena perjalanan pun harus dilanjutkan, akhirnya mereka sampai ke Pulau Zou. Si Roger sepertinya mendapatkan favorite card-nya dari si Inu dan juga si Neko, karena mereka tidak mengikuti perjalanan ini, yang dikatakan sendiri oleh si Neko pada sebelumnya bahwa mereka tidak mengikuti perjalanannya sampai ke Locktail, yang berarti dia masih belum mengetahui sejarah tentang si Locktail ini. Dan di sini ternyata pemimpin Zou pada zaman itu hanya ada satu, yaitu si Duke Hichugiskan. Nah, dan langsung di sini ditunjukkan Rod Poneglyph. Yang pertama kita tahu di One Piece ini yang berada di tempat yang sama, yaitu di Pulau Zou, tepatnya di balik batu paus yang besar itu. Dan lagi-lagi flashback dari Pedro tentang ingin mengikuti Roger pun ditolak. Yang kita tahu pun kita pernah melihatnya dari flashback si Pedro, dan berkata bahwa waktumu untuk tampil ini bukanlah sekarang, karena kau akan memiliki
waktu fajar yang punya kau sendiri. Itu akhirnya si Pedro menamakan nama bajak lautnya sebagai Dawn atau The Malam Sebelum Fajar. Menurut aneh sangatlah epic sekali untuk namanya. Dan terjawab sudah di sini kenapa si Buggy tidak berhasil sampai ke Raftel, karena dia ternyata menderita penyakit di penghujung, tepatnya saat dia sudah berada di pulau terakhir itu sendiri. Dan penyakit yang hanya dikatakan bercanda oleh Usopp pun ternyata beneran ada, yaitu penyakit kau akan mati jika kau pergi ke pulau itu. Usopp sering sekali mengatakan itu, yang ternyata penyakit itu benar-benar ada, di mana si Buggy ini menderita penyakit dari ini, hingga akhirnya dia menerima demam parah dan tidak bisa keluar dari si kapalnya. Kita pun melihat tanda X dari si Crocus agar si Buggy tidak naik ke pulau itu. Ya, mungkin apakah jika benar jika dia naik ke pulau itu dia akan benar-benar mati. Hingga akhirnya Seng, sahabat terdekatnya pun berkata bahwa nanti kita akan kembali datang ke sana dengan kapal kita masing-masing. Yang menurut aneh cukup epic untuk ukuran si Seng yang masih muda segitu. Nah, apakah Seng menemani Buggy di kapal dan tidak juga menuju Raftel? Yang berarti kedua bocah ini tidak mengetahui sejarah dunia yang diketahui oleh para kru-kru seniornya. Nah, dan lalu entah bagaimana si warga-warga ini kok orang-orang luar bisa tahu bahwa Roger telah sampai ke pulau akhir. Dan dia pun menyebarkan berita hingga membuatnya sebutan Raja Bajak Laut dari si koran itu. Walaupun kita tahu itu pasti adalah ulah dari si Morgan, karena dia sering sekali seenaknya membuat title atau julukan kepada si orang. Seperti contohnya Luffy menyebutnya sebagai Kaisar Kelima, dan sini pun dia menyebut si Roger sebagai Raja Bajak Laut. Dan benarlah bahwa semua berada di pulau akhir. Semua rahasia-rahasia hebat pun berada di sini, yaitu tentang rahasia dunia, White Century, arti nama dari si D ini sendiri, Ancient Weapon, dan bahkan hubungan erat antara Wano Kuni dengan kemungkinan besar yaitu si Ancient Kingdom ini, yang sudah dituliskan semuanya oleh Oden ke dalam jurnalnya. Dan sini pun kita mengetahui yang beri nama pulau akhir tersebut atau nama Laugtail ini adalah si Raja Bajak Laut ini sendiri. Karena ketika mereka sampai, yang bisa mereka lakukan hanyalah tertawa. Entah apakah yang mereka tertawakan, sepertinya ketika mengetahui sejarah tentang dunia ini pada zaman dahulu yang begitu hebatnya, juga tentang harta karun yang ditinggalkan oleh si Joy Boy ini, sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan akhirnya hanya memutuskan untuk tertawa. Mereka memutuskan memberi namanya itu Pulau Laugtail. Dan di sini pun secara implisit diberitahu oleh Oda bahwa One Piece ini pun memang benar-benar ada dan bentuknya adalah bentuk benda sesuai yang dikatakan yaitu harta. Karena di sini Roger dia berkata bahwa, "Hey Joy Boy, kau meninggalkan harta yang luar biasa di sini." Yang berarti dia benar-benar meninggalkan sebuah harta yang kita memang tidak akan tunjukkan bentuknya, karena Oda sendiri sudah berkata di Jump Festa kemarin bahwa dia takut untuk memperlama flashback dari si Oden ini karena takut menspoilerkan tentang apa itu One Piece. Maka di sini dia sepertinya memotong si flashback Oden dengan lebih cepat dan menjelaskannya secara implisit begitu saja. Walaupun dengan begitu kita lebih banyak mengetahui tentang sejarah-sejarah dari si dunia ini. Dan sini pun dia berkata bahwa yang meninggalkan harta itu adalah si Joy Boy. Yang lagi-lagi disebutkan bahwa Joy Boy ini sebelumnya disebutkan di Pulau Fishman Island sebagai seseorang yang membuat Noah dan akan mengantar para fishman ini untuk tinggal di atas. Yang berarti sepertinya prediksi aneh tentang Joy Boy adalah seorang raja dari Ancient Kingdom, yang juga kemungkinan besar adalah pemimpin dari Marga D ini benar adanya. Karena di sini sepertinya kita melihat si Joy Boy ini benar-benar seorang yang berpengaruh besar terhadap si One Piece ini, tepatnya pada zaman Void Century dan pada zaman Ancient Kingdom. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang si Joy Boy ini serta chapter yang memang luar biasa ini? Aneh benar-benar gila melihat chapter ini, walaupun mungkin tidak banyak aksi seperti di chapter sebelumnya ketika si Roger melawan Whitebeard. Namun di sini benar-benar murni menceritakan sejarah, walaupun kita pun tidak diberitahu tentang sejarahnya itu apa. Namun benar-benar si Oda menyampaikannya secara implisit bahwa One Piece ini benar-benar sesuatu yang luar biasa, yang bahkan respon dari para kru terhebat di dunia pun hanya bisa tertawa ketika mengetahui sejarah dari si dunia ini sendiri. Dan aneh pun tidak dapat berkata-kata lagi tentang apakah si One Piece ini. Dan begitulah sepertinya flashback dari si Oden ini berakhir. Karena yang tersisa selanjutnya mungkin hanya akan menceritakan tentang kematian si Roger dan krunya dibubarkan, serta si Oden yang kembali ke Wano hingga akhirnya dia dibunuh oleh si Kaido dan juga si goblok Orochi.
Dan lagi-lagi untunglah di sini Oda berhasil menyelesaikan flashback Oden tanpa membocorkan apa itu One Piece. Sekali lagi Ane masih belum bisa berkata-kata lebih jauh tentang chapter yang luar biasa ini. Dan memang benar seperti apa kata editornya bahwa Wano Kuni ini benar-benar chapter atau arc yang seharusnya orang-orang tidak menunda untuk membacanya. Dia berkata bahwa dimanapun kau berada, kapanpun kau berada, kau harus cepat-cepat membaca Wano Kuni ini agar tidak terkena spoiler dari orang-orang, karena kita tahu dunia maya, tepatnya di internet, spoiler itu banyak keluar dengan cepat. Bayangkan kalian masih nonton anime yang baru beres perang antara si Luffy dengan Kaido, dan spoiler sudah menunjukkan tentang si Roger sampai ke Locktail, lalu harga buronan dari orang-orang Yonkou dan lain-lain. Pasti kalian akan merasa sedikit bete kan? Nah, maka di sini lagi-lagi si editor dan Ane benar-benar menyampaikan agar kalian cepat-cepat membaca One Piece si Wano Kuni ini agar tidak tertinggal dari informasi-informasi penting dan kalian benar-benar menikmati membacanya dari awal Wano Kuni sampai akhir. Dan oke, mungkin sekian untuk review chapter kali ini. Overall menurut Ane chapter ini chapter yang luar biasa, maka Ane akan beri nilai di 20 dari skala 10, lagi-lagi di atas dari normal karena chapter ini chapter yang paling keren. Dan seperti biasa, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang chapter yang luar biasa ini di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.